Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Paskah. Udah siap belum untuk ibadah hari ini adik-adik? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kau berkati setiap kami, berkati kesiapan hati kami, agar kami bisa memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Terima kasih. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini semuanya bangkit berdiri dan ikuti gerakan KRI, oke? Dialah untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah Raja. Haleluya.
buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Allah kita sudah bangkit. Allah kita hidup. Allah kita luar biasa. Dia telah mengalahkan maut. Kita nyanyi sama-sama, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay! Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay! Luar biasa adik-adik. Kasih Allah sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Mary mau ajak kita berdoa bersama-sama. Ayo sikap berdoa adik-adik yang di rumah. Ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Tutup mata, lipat tangannya. Tundukkan kepalanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami mengucap syukur. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay adik-adik. Haleluya. Sangat bersuka cita hari ini. Adik-adik tahu seluruh dunia merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat buat semua orang yang percaya kepadanya adik-adik. Termasuk kita saat ini ya. Termasuk anak-anak kids dan juga Juicy Eva Cici yang sedang menonton video ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Haleluya. Nah adik-adik, Kak Mary mau bacakan dalam satu ayat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini adik-adik, apa yang kita harapkan dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah berbicara tentang surga adik-adik. Nah adik-adik tahu bahwa semua manusia di dunia ini telah berbuat dosa. Semua orang di dunia ini telah melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Termasuk Kak Mary, termasuk adik-adik semua, termasuk papa mama, termasuk semua teman-teman kita. Semua telah berbuat dosa. Seharusnya kita akan dihukum adik-adik. Karena dosa itu, karena kita sudah melanggar perintah Tuhan, kita harusnya dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, karena begitu hebatnya kasih Allah itu, Dia tidak mau kalau kita dihukum. Dia tidak mau kalau kita harus menerima hukuman atas dosa kita. Oleh karena itu Dia utus anaknya, ya. Artinya Allah sendiri menjadi manusia. Dia turun ke dunia. Dia sama seperti manusia biasa di dalam wujud Yesus Kristus, ya. Kemudian Dia disalib, Dia mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Nah, itulah yang kita rayakan pada hari ini, kebangkitannya. Dia mengalahkan maut. Nah, adik-adik, pernah dengar nggak ada orang setelah mati kemudian dikubur, lalu tiba-tiba dia duduk, dia hidup kembali? Pernah dengar nggak? Ya pernah sih, Lazarus, ya kan? Lazarus juga hidup, ya kan? Tetapi yang menghidupkannya siapa? Yesus yang menghidupkannya. Tetapi ini adalah Dia Allah yang hidup. Dia sendiri yang hidup karena Dia berkuasa untuk melakukan apapun adik-adik. Dia mau hidup, Dia bangkit, Dia keluar dari kubur, Dia mengalahkan maut. Karena Dia Allah yang berkuasa. Nah, kita harus ingat adik-adik bahwa Allah kita sangat mengasihi adik-adik semua. Dia sangat mengasihi semua manusia.
yang percaya kepadanya. Tadi ada kan, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh surga, ya, beroleh surga, tidak dihukum mati selama-lamanya. Itulah bagian kita jika kita percaya kepada Yesus. Nah, hari ini Kak Mary mau bilang kepada adik-adik semua, ayo adik-adik, percaya kepada Yesus, berimanlah kepada Yesus, ikutilah perintah Yesus, ya. Jangan gantikan apapun dalam kehidupanmu, dalam kasih Yesus itu. Jangan mau digantikan adik-adik, tetap pegang Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada di tempat lain adik-adik, hanya Yesus. Siapa? Hanya Yesus adik-adik, betul sekali ya. Kita baca dulu ya, di dalam Yohanes 11 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ini Yesus yang mengatakannya adik-adik. Setiap orang yang hidup, nah kita semua hidup ya, semuanya hidup ya. Kak Mary hidup, kakak-kakak sekolah minggu hidup ya. Adik-adik semua juga hidup ya. Semua yang hidup. Jadi kita ini semua hidup. Dan yang percaya enggak percaya? Harus percaya. Dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang mengatakannya adik-adik. Karena Dia ingin adik-adik, Kak Mary, Papa Mama, semua orang tidak mati selama-lamanya. Mereka boleh masuk surga selama-lamanya. Inilah kasih Allah yang besar itu adik-adik. Nah, kasih Allah yang lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak contoh-contohnya adik-adik. Selalu baru setiap hari. Contoh saja ya, hari ini kalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa makan, menikmati makanan yang lezat, bisa jalan-jalan ke mall, beli mainan yang bagus, ya kan? Kita masih diberikan kesempatan untuk memiliki orang tua yang lengkap, papa dan mama. Itu karena kasih Allah adik-adik, ya. Itu karena kasih Allah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya besar atas kita. Haleluya adik-adik. Dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, Kak Mary mau kalau semua anak-anak FHCC Father House boleh senantiasa membangkitkan imannya untuk lebih lagi percaya, untuk lebih lagi berharap kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang hidup. Karena Allah juga sangat mengasihi kita. Haleluya. Apa balasannya adik-adik? Kita nggak bisa balas kasih Allah adik-adik. Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus bersyukur setiap saat. Bersyukur atas kasih Tuhan. Berterima kasih atas kebaikannya dalam hidup kita. Berdoa setiap hari. Baca firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengasihi teman-teman. Menghormati orang tua. Menyayangi semua orang. Bahkan menyayangi binatang dan tumbuhan. Itu juga wujud. Karena kita mengasihi Allah kita. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Mary akan mengakhiri firman ini. Dan Kak Mary mau bilang bahwa tidak ada jalan selain Yesus menuju ke surga. Sekali lagi, tidak ada jalan ke surga selain dari Yesus Kristus. Ingat tuh ya, sampai kapanpun adik-adik harus mengingat tuh dan harus percaya kepada Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman ini. Ajar kami bersyukur Tuhan. Senantiasa supaya kami boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Iman kami hanya kepada Yesus yang membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.
Halo adik-adik, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk games. Mau tahu kita hari ini mau membuat apa? Ikutin terus ya. Siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ada pulpen, yang kedua ada kertas berbentuk love, yang ketiga ada kertas berbentuk salib, dan ada lem dan kertas HVS yang penuh ya. Mari kita membuat. Lalu kita akan mengelem bagian love sama salibnya di kertas HVS yang penuh ya. Tunggu sampai kering dulu. Lalu kalau sudah kering, kita akan menuliskan di atas love dan salib. Yang love kita sesuai judul kita hari ini, yaitu Allah itu kasih. Lalu yang salib kita akan menuliskan Allah. Terus di sini kasih. Sini sesama. Lalu di sini aku. Lalu di sini juga aku. Selesai. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami, melindungi kami, hingga kami boleh sehat sampai sekarang ya Bapak. Tuhan juga berkati orang tua kami yang mungkin masih bekerja. Tuhan lindungi kesehatannya ya Bapak. Tuhan juga lindungi kami semua agar tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Bye. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat
saat kain kawat sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.